tulisan. Maka pertama adalah ilmu. Jadi seluruh takdir manusia itu sudah diketahui oleh Allah, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil, bahkan yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, tidak ada hubungannya dengan nasib, tidak ada hubungannya dengan rezeki. Apa? Jatuhnya sehelai daun. Jatuhnya sehelai daun sudah diketahui oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita dekati sebuah pohon, kita pegang salah satu dari daunnya, ini daun ini kapan jatuhnya sudah diketahui. Bahkan lebih dari itu, bukan sekedar sudah diketahui, tapi juga sudah dicatat. Jadi Allah punya catatan. Catatan Allah ada di sebuah tempat yang bernama Lauhul Mahfuz. Tempat inilah yang Jibril saja tidak tahu. Jibril saja tidak bisa menjangkau, apalagi iblis. Siapapun tidak ada yang bisa menjangkau tempat ini. Ini betul-betul rahasia, hanya Allah yang tahu. Ini martabat kedua, catatan, tulisan. Ya. Dan tulisan ini dibagi tiga. Dibagi tiga. Yang pertama tadi Lauhul Mahfuz. Bagaimana sifat tulisan Lauhul Mahfuz ini? Rahasia serahasianya. Dan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Artinya tidak mungkin ada perubahan. Jadi apa yang terjadi di jagat raya alam semesta ini, yang menimpa manusia ini, dari Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah dicatat di situ. Mungkinkah keluar dari catatan itu? Tidak mungkin. Kan sering kita dengar ya, ini matinya mendahului takdir, disantet, diteluk, diguna-guna, mestinya belum mati ini, matinya mendahului takdir. Betul? Betul kan? Salah besar. Gak ada mati mendahului takdir. Memang takdirnya seperti itu. Semua sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Si fulan akan mati disantet, si fulan akan mati gantung diri, si fulan akan mati ketabrak, si fulan akan mati karena kanker, karena gula. Itu semua asbab. Ini semua lantaran. Intinya hari itu, jam itu, detik itu dia harus mati. Gak mungkin gagal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Gak mungkin maju, gak mungkin mundur. Ketika Allah tulis Selasa, maka gak mungkin Rabu, gak mungkin Senin. Allah tulis tanggal 17, maka gak mungkin tanggal 18, gak mungkin tanggal 16. Allah tulis jam 3, maka gak mungkin jam 4, gak mungkin jam 2. Jadi tepat. Lebih 10 menit, maka tidak mungkin lebih 11 menit, tidak mungkin lebih 9 menit. Betul-betul persis seperti yang Allah tulis. Ini sifat tulisan di Lauhul Mahfuz. Yang kedua,
di perut ibu kita. Ini catatan yang umuriyah masing-masing. Berarti ini tidak ada pada gunung, tidak ada pada batu, tidak ada pada matahari, bulan. Yang di perut itu bukan cuma kita manusia, gitu ya. Adapun gunung apa misalnya, gunung Himalaya misalnya, ya, cuma di Lauh Mahfuz saja bahwa tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian akan meletus. Selama 3 hari, lalu berhenti. Kemudian 100 tahun berikutnya akan meletus lagi selama seminggu. Sudah itu saja. Untuk manusia kita semua itu ada ulangannya, ada pengulangan. Setelah nasib kita dicatat di Lauh Mahfuz, diulang lagi ketika kita berumur 4 bulan. Bukan 4 bulan di dunia, 4 bulan di perut ibu kita. 120 kali. Ya. Bagaimana sifat catatan ini? Sifat catatan ini bercabang. Jadi dari umur saja bisa 60, bisa satu orang nih, saya misalnya ya. Saya itu dicatat di perut ibu saya, umur saya itu bisa 50, bisa 60, bisa 75, bisa 80, gitu. Ini bisa. Tergantung saya. Apakah saya menyambung silaturahim, apa memutus silaturahim? Kalau saya memutus silaturahim, punya kakak, punya paman, punya bibi, nggak pernah saya datangi. Padahal saya bisa mendatangi. Saya sibuk bisnis miliaran bisa. Maka umur saya 50 tahun. Kalau saya silaturahim ke keluarga-keluarga dekat, abang, adik, yang paman, yang bibi, yang keponakan, saya nggak peduli. Maka umur saya 60 tahun misalnya. Kalau saya menyambung silaturahim semuanya, jangankan paman, bibi, sampai keponakan, sampai anaknya keponakan, semua yang ada hubungan darah, saya datangi silaturahim. Maka umur saya menjadi 80 tahun. Nah itu ada di perut ibu kita. Akhirnya saya umur berapa? Ya tergantung. Saya silaturahimnya seperti apa? Gitu ya. Disinilah jawaban dari pertanyaan ngapain kita berdoa. Kan sudah ditulis nasib kita, rezeki kita. Apa bisa dirubah? Bisa. Bisa, kan yang kita bahas catatan di perut ibu kita. Ada pencatatan di Lauh Mahfuz, ngapain dibahas? Gimana membahas sesuatu yang kita nggak tahu? Yang pasti nggak mungkin berubah. Ya jangankan kita, Jibril saja tidak tahu. Apalagi kita, orang tahu kok kita bahas. Kita nggak tahu kan? Nah, yang kita bahas yang bisa berubah, gitu ya. Disinilah walaupun kita yakin betul takdir sudah ditulis, itu urusan Allah. Kita berdoa, ya Allah, jangan sampai aku kena kanker misalnya, jangan sampai aku kena gula misalnya. Jangan sampai aku di PHK, ya Allah, jangan sampai aku korupsi. Gitu.
Ini jawaban dari pertanyaan orang-orang bodoh yang mengatakan ngapain berusaha, ngapain berdoa, semuanya sudah ditakdirkan. Satu lagi, Al-Kitabatul Hawliyah, tulisan yang sifatnya tahunan. Kalau tadi kan seumur hidup, dari lahir sampai mati dicatat begini. Cuman ya tadi catatannya benar. Tulis rezekinya, proyeknya dapat untung sedikit 10 juta misalnya. Tapi kalau dia rajin sedekah, menyantuni fakir miskin, tambah. Dari bisnis itu, proyek itu dia dapat untung 100 juta bisa. Tulis begini, kalau begini nanti begini. Tulis begini, kalau begini nanti begini. Bercabang, mungkin 5 cabang, 6 cabang, 10 cabang. Terserah. Ya. Oleh karena itu kita boleh berharap takdir kita berubah dengan sedekah. Kita berharap takdir kita berubah dari buruk ke baik dengan silaturahim. Kita boleh berharap takdir kita berubah dari buruk ke baik dengan berdoa, dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, paling cuma jadi manajer misalnya. Tapi kalau anak ini sangat berbakti kepada ibunya, jadikan dia dirut misalnya. Dan ini bukan 1-2 ya, contoh di depan mata kita. Orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang gak nyangka dia mendapat keberuntungan seperti ini. Setelah kita lihat akhlaknya, luar biasa. Sama ibunya itu luar biasa. Istilahnya dia mau ke barat, kata ibunya jangan, ke timur saja, dia taati. Dan para ulama itu dimulai dari para sahabat adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada ibu. Diriwayatkan ada seorang ulama itu sedang memberikan ilmu di hadapan ribuan jamaahnya. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia disuruh ibunya memberi makan kambing ibunya. Itu dihentikan. Dia tinggalkan jamaah, dia berikan makan dulu kepada kambing ibunya demi taat kepada ibu. Setelah itu baru kembali. Di luar biasa. Coba kalau kita urusan dengan ibu itu nomor sekian. Ini urusan kantor nih, ini urusan bisnis nih, ini urusan pemerintahan nih. Urusan dengan ibu nomor sekian. Apalagi sudah tua. Ibu itu senang sekali kalau anaknya datang. Ini gak datang. Sampai banyak cerita-cerita sindiran. Ada orang tua yang bawa handphonenya ke tukang reparasi handphone. Ada apa nek? Ini handphone saya rusak kali ya. Kenapa emang nek? Kok anak saya gak pada nelpon? Kok anak-anak saya gak pada nelpon? Handphone saya rusak kali ya. Dicek sama tukang reparasi handphone, nggak rusak nih. Ini bisa saya telepon. Itu sepi, ya. Jika kita punya ibu, mungkin sudah setahun, 10 bulan,
kita nggak tengokin, padahal cuman Semarang, padahal cuman Bandung, ya, bahkan padahal cuman Surabaya, duit ada, pesawat paling sejauh. Ya. Dengar kisah sindiran kayak ini, cerita entah ada entah enggak ya. Tapi menyindir kita yang masih punya ibu, yang sudah setahun 10 bulan kita belum tengoki, ya, barangkali kita tertampar ya, dengan sindiran ya. Yang melahirkan kita, membesarkan kita, nggak mungkin ada kita kalau nggak ada dia. Gak mungkin ada kita kalau gak ada dia. Yang menyebabkan kita ada itu ibu kita, ayah kita. Tiba-tiba kita nomor 2 kan, nomor 3. Kita nomor 1 kan bisnis kita, karir kita, jabatan kita. Betapa durhaka. Apalagi sekedar anak istri. Anak istri itu nomor sekian. Nomor 1 adalah ibu, orang tua. Masih ingat kita 3 orang yang terjebak dalam gua? Ingat ya? Itu dia. Salah satunya kan orang yang membiarkan anak-anaknya nangis minta susu itu. Dia nggak kasih. Nggak. Saya sudah janji, nggak mungkin saya menomorsatukan anak, istri dan siapapun sebelum orang tua. Sementara orang tuanya belum hidup dan masih tidur. Kalau pakai logika akal, udah kasih aja orang tuanya, nanti gampang merah lagi susunya. Enggak, ya. Pokoknya sebelum orang tuaku minum, aku nggak akan ngasih minum susu ke siapapun, termasuk anak saya. Nah, pas terjebak di dalam gua itu kan ada 2 ya. Ini yang ada 3 ya. Ini yang 1, yang 2 lain cerita. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan dulu yang tentang susu itu engkau ridhoi, maka bukakanlah pintu gua ini, geserkan batu besar yang menutup gua ini. Betul, bergeser. Ini menunjukkan bahwa Allah meridhoi orang yang menomorsatukan ibunya, orang tuanya dibanding anaknya, istri. Ini kemana? Istrinya, anaknya betul-betul dimanja. Apapun yang dia mau, mereka mau diberikan. Uangnya banyak. Tapi ngirim ke ibunya hitungan sedikit. Ya. Padahal harta kita itu milik siapa? Harta kita itu milik siapa? Seluruh harta kita ya? Milik siapa? Taruhlah miliaran, triliunan. Itu milik siapa? Milik ibu kita, milik orang tua kita. Kata siapa? Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Engkau berikut hartamu adalah milik orang tua. Ya. Ini jawaban Nabi atas pertanyaan seorang yang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, ayahku, orang tuaku sering mengambil uangku, hartaku tanpa sepengetahuan aku. Ya kasarnya mencuri lah ya, mengambil punya orang lain tanpa seizin kan mencuri. Gimana ini ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, jangankan cuma hartamu, dirimu itu milik orang tuamu. Artinya kalau orang tuamu membunuh engkau, nggak ada kisos. Orang tua yang membunuh anak itu nggak ada kisos. Dosa besar. Tapi negara tidak berhak menghukum. Ini dalam Islam ya. Kalau kita membunuh si fulan, keluarga fulan nggak terima, kita dikisos, balas bunuh. Adapun orang tua membunuh anak, negara nggak berhak, karena seolah membunuh milik dia sendiri.
Adapun dosa besar sekali. Siksaannya luar biasa, sangat besar. Tapi negara tidak berhak apa-apa. Gitu ya? Itu nyawa, apalagi harta. Maka jika antum punya anak kaya raya, antum ambilin harta anak antum semau antum. Oh, anak ya, bukan mantu. Anak ya anak, mantu ya mantu. Mantu bukan anak, anak bukan mantu. Anak nggak mungkin ada bekasnya. Mantu bisa. Bekas mantu saya, orang sekarang udah cerai. Bekas mertua saya, orang sekarang udah cerai. Gitu. Kalau anak kan tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya. Antum kaya, harta antum sering diambil oleh ayah, oleh ibu, ikhlas. Karena harta anak adalah harta orang tua. Catatan yang ketiga, al-kitabatul hauliyah, yang sifatnya tahunan. Kalau tadi kan seumur hidup, ini tahunan. Wa hiya allati takunu lailatal qadar. Jadi setahun sekali. Jadi setahun dari sekarang si fulan itu akan begini. Dan itu ditulis di malam hari. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Di malam itu tanazzalul malaikatu war ruh. Para malaikat termasuk roh itu Jibril turun mengatur segala urusan, mencatat semua urusan. Ya. Nah, yang terakhir harian, tapi ini masih perdebatan. Betulkah ada catatan harian atau tidak? Ya. Karena dalilnya sahih tapi tidak sahih. Sahih pasti ayat Al-Quran, mana ada yang tidak sahih. Ayat Al-Quran, mana ada yang baik. Ayat Al-Quran pasti sahih. Itu surat Quran. Tapi tidak sahih, tidak tegas. Saya bacakan. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi itu memohon kepada Allah. Bolehkah kita memohon berdoa kepada selain Allah? Tidak boleh. Berdoa itu harus hanya kepada Allah. Kulla yawmin huwa fi sya'ni. Setiap hari, ada kata-kata setiap hari. Berarti setiap hari ada catatan. Tapi terusannya huwa fi sya'ni. Huwa ini dia Allah. Setiap hari Allah itu ada kesibukan. Jadi nggak ada kerjaan kayak kita kan seharian cuman makan, tidur, sholat gitu. Sementara kemana-mana sibuk bikin ini, bikin itu, bikin makalah, terima laporan segala macam. 2 hari habisin waktu cuman buat rebahan. Nah, itu kita. Allah nggak ada sedetik pun. Ya. Jadi detik ini atau menit ini Allah nggak ngapa-ngapain. Nggak mungkin. Ya gimana mau dia? Seluruh jagat raya alam semesta itu diatur oleh Allah. Matahari begini, bulan begini, bintang begini, gunung begini, semuanya diatur oleh Allah.
dan tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Itu malaikat-malaikat bukan. Malaikat bukan membantu Allah. Allah gak butuh bantuan. Malaikat itu sama dengan kita. Sama-sama disuruh. Sama-sama disuruh. Jadi malaikat itu cuma pesuruh, bukan pembantu. Beda lah pembantu. Kalau membantu itu kan meringankan pekerjaan orang yang dibantu. Betul-betul disuruh. Cuma kalau kita disuruh ada yang taat, ada yang tidak. Adapun malaikat disuruh pasti taat. Nah itu bedanya. Bedanya cuma kalau kita ada yang taat, ada yang tidak. Kalau kita banyakkan yang taat apa banyakkan yang tidak? Tidak. Banyakkan yang tidak. Oleh karena itu manusia masih ingat banyakkan yang masuk surga apa banyakkan masuk neraka? Neraka. Masih ingat? Setiap 1000 manusia yang masuk neraka berapa? Setiap 1000 manusia yang masuk neraka 999. Hanya satu yang masuk. Yang taat sedikit sekali. Ya lihat aja kiri kanan kita sedunia. Yang muslim dengan yang kafir banyakkan yang mana? Kita tahu. Muslim sedikit sekali. Nah sekarang yang muslim ini, yang sholat sama yang enggak banyakkan yang mana? Yang sholatnya benar mengikuti sunnah Nabi dengan yang tidak benar banyakkan yang mana? Yang ikhlas dengan yang tidak banyakkan yang mana? Yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid banyakkan yang mana? Yang tahu ini sunnah ini bid'ah dengan yang tidak tahu banyakkan yang mana? Makin dikit. Pantesan 1000 manusia yang masuk surga cuma satu. Ya, maka jangan senang menjadi orang kebanyakan. Jangan bangga menjadi mayoritas. Karena yang akan masuk surga minoritas. Sedikit saja. Beda dengan malaikat. Tidak ada satupun yang tidak taat. Semuanya taat. Nah, malaikat itu hanya disuruh oleh Allah. Nah, untuk menyuruh kan nggak mungkin diam. Ya. Semeru letuskan, berhasil hentikan. Ini Sumatera bikin banjir, bikin longsor. Semuanya Allah yang ngatur, bukan Allah. Kita suka salah ngomong bencana alam, bencana seolah alam itu punya kehendak. Seolah alam itu nggak ada yang ngatur. Itu semua diatur. Taruhlah gundul, jarang ada hutan, pohon besar, tapi Allah turunkan hujan itu rintik-rintik, dikit-dikit, ya. Banjir apa enggak? Ya. Ini manusia begitu sombongnya. Pokoknya kalau penghijauan, kalau bagus, drainase bagus, nggak akan banjir. Sombong amat. Ya, sombong. Nggak bawa-bawa Tuhan, nggak bawa-bawa Allah. Emang yang bikin hujan lebat luar biasa itu siapa? Kalau bukan Allah. Emang di zaman Nabi Nuh udah ada pembalakan hutan. Ya, habis-habisan gitu. Nggak ada. Hutan masih luar biasa, tapi Allah menghendaki banjir habis-habisan. Maka jangan sombong, jangan hanya berkutat di usaha manusia. Ya, tentu boleh sekali kita membersihkan got, membersihkan sungai supaya tidak banjir. Bagus, itu bagus sekali. Terus penghijauan di hutan,
bagus sekali, tapi jangan sombong. Pokoknya kalau sudah drainase bagus, sungai bersih, kemudian hutan-hutan pohon besar banyak, nggak mungkin banjir, nggak mungkin longsor. Sombong. Kalau Allah mau hutan gondrong segondrong-gondrongnya, Allah kuncurkan hujan terus berhari-hari. Ya mana mungkin buah, mana ada batasnya. Allah turunkan hujan terus berhari-hari, berminggu-minggu. Ya pasti hancur juga. Mau drainase kayak apa, mau penghijauan kayak apa, jangan sombong. Kita diberi resep, kita dibongkar rahasianya oleh Allah. Kenapa musibah turun? Kenapa banjir besar turun? Kenapa Allah turunkan hujan lebat luar biasa berminggu-minggu, berbulan-bulan? Kenapa? Kalau orang Jepang, Amerika, Eropa nggak tahu. Kan mereka nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis. Kita baca, kita tahu. Kenapa Allah turunkan hujan nggak berhenti-berhenti? Allah bikin gunung meletus, Allah bikin banjir, Allah bikin gempa. Kenapa? Karena dukun, karena keris, karena kuburan keramat, karena minta-minta kepada selain Allah, Allah marah semarah-marahnya. Kalau ada orang berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, Allah marah. Yang ini lebih marah lagi, lebih murka lagi. Ya nggak seberapa, Allah masih mengampuni lah. Sekedar berzina, minum khamar, berjudi, korupsi. Tapi kalau sudah menduakan Allah, menyekutukan Allah, dukun, keris, jimat, wafat, raja, kuburan keramat, hancur. Oleh karena itu orang banyak salah ya. Suka ada yang mengatakan mestinya yang gempa, yang banjir, yang tanah longsor, yang musibah itu mestinya Jakarta. Kata orang itu. Kenapa? Pelacuran luar biasa, perzinahan luar biasa Jakarta itu. Ya, perjudian, pelacuran, narkoba, korupsi ngumpul di Jakarta. Mestinya kalau mau dibikin musibah itu Jakarta. Kenapa di daerah-daerah? Yang belajar sunnah tahu jawabannya. Ya. Sezina-zinanya Jakarta, khamr, mabuk, alhamdulillah, keris-keris, dukun, jimat nggak begitu laku. Adalah, tapi sedikit. Beda dengan daerah-daerah itu. Daerah-daerah itu luar biasa. Yang disembah bukan cuma Allah, kiai disembah. Ya. Kiai manusia disembah. Ya. Rukuk, sujud di depan kiai, ngesot-ngesot gitu. Ya. Mengatakan kalau beliau nggak ridho sama kita, kebelaksak hidup kita. Jangan bilang beliau Allah. Kalau Allah nggak ridho sama kita, kebelaksak hidup kita. Ini Allah diganti kiai. Ini kiai beliau kalau nggak ridho sama kita, kebelaksak hidup kita. Oh, maka apa maunya beliau kita turuti. Yang masuk akal, yang nggak masuk akal, kita turuti. Itu yang membuat Allah jauh lebih murka. Sekedar zina dibanding dengan sekedar zina, khamr, judi yang ada di Jakarta. Ini minimal kita punya jawaban. Kenapa Jakarta yang penuh dengan maksiat, zina, khamr, judi, kok yang terkena musibah justru di daerah-daerah? Ingat, dosa terbesar yang paling dibenci oleh Allah, dosa terbesar yang paling disukai oleh iblis. Apa?
Iya, syirik. Menyekutukan Allah, bukan zina, bukan khamr, bukan judi, bukan membunuh, bukan korupsi, tapi syirik. Ini dosa terbesar. Untuk zina, khamr, judi, korupsi masih ada harapan masuk surga. Kalau syirik tidak mungkin. Khalidina fiha akan kekal di neraka selama. Ya. Wa fi hadzal maqam yunkaru ala man yaqulu, ada sebagian orang yang berdoa begini. Jadi luar biasa beliau jeli ya. Ada sebagian orang, mungkin termasuk kita ya, berdoa begini. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka al-lutfa fi. Ya Allah, aku tidak minta kepada Engkau untuk merubah takdir. Yang aku minta hanya lembutkan takdir. Kan suka ada yang berdoa begitu ya. Jadi seolah Allah itu bos, ya. Pak Bos, Pak Ketua, kami nggak minta banyak, kami cuman minta naik gaji 10%. Kan biasa kita begitu ya. Wahai Bapak, kami nggak minta banyak. Kami cuma ingin sampah-sampah kami ini diangkut. Kan kita sering gitu ya. Wahai Bapak, wahai Pak Wali Kota, wahai Pak Bupati, wahai Pak Menteri, kami nggak minta banyak. Kami cuma minta sembako jangan naik. Itu kita minta sama manusia seperti itu. Minta kepada Allah seperti itu boleh? Ya tentu boleh saja. Tapi Allah nggak suka. Allah nggak suka. Ya Allah, aku nggak minta banyak ya Allah. Aku cuma minta ya ada mobil aja ya tua nggak apa-apa. Ya Allah nggak suka kita berdoa seperti itu. Nah, aku ini kaya raya luar biasa. Seluruh langit dan bumi milikku. Kenapa minta kepada aku dan aku ini bukan yang pelit? Ya kalau atasan kita, menteri kita, bupati kita banyak yang pelit, ngasih cuma segitu. Allah tidak bakhil, tidak pelit. Maka kalau minta kepada aku jangan tanggung-tanggung. Maka tidak boleh doa seperti ini, aku nggak suka. Ya Allah, aku nggak minta surga ya Allah. Yang penting aku nggak di neraka aja. Emang kan nggak di neraka di mana? Kalau nggak di neraka otomatis di surga. Ini apa ya? Imut mungkin ya. Apa sih? Nggak butuh. Gitu. Nggak boleh. Allah itu maha kaya dan maha dermawan. Allah kalau diminta hal yang besar Allah senang. Emang Allah berat? Nggak ada Allah berat. Kalau bupati ya berat, wah berat. Kalau minta 20% nggak ada dana kita berat itu. Ya itu bupati manusia. Sampai ke menteri, sampai ke presiden, betul berat kalau minta segitu. Sok BBM disuruh turun separuhnya, ya pertama disuruh dijual 3.000, 4.000, ya berat bagi kami. Gitulah manusia. Allah nggak ada berat. Ya kalau ente semua minta surga Firdaus, berat.
ini mau taruh di mana? Aku nggak punya, nggak ada seperti itu. Allah memerintahkan lewat lisan Nabi kepada semua orang, semua kaum muslimin, idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepadaku, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga firdaus. Isi dunia yang gemerlapnya luar biasa ini katanya nggak ada apa-apanya dengan surga firdaus. Kita disuruh minta itu. Idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepadaku, mintalah surga firdaus, jangan tanggung-tanggung. Gitu ya. Maka hati-hati antum yang berdoa sok-sokan seperti tadi, sok gak butuh tadi, jangan. Udah berdoa, ya Allah, berikanlah mobil mewah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas luar biasa. Ya, gak ada Allah kepada hambanya itu. Emang ente siapa minta mobil mewah? Enggak. Emang ente siapa minta rezeki luas? Ya. Bekerja sebagai satpam misalnya atau OB misalnya. Ya, gaji cuma 4 juta, 5 juta. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kaya. Ya Allah, aku ingin sekali menghajikan ibuku, ayahku, saudara-saudaraku. Ya, kita berdoa seperti itu, si OB berdoa seperti itu. Kira-kira dicengin apa tidak? Kalau tetangganya dicengin, ya, diketawain. Apa Allah mentertawakan hambanya yang OB, yang satpam tadi berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha berkehendak, gak ada yang mustahil pada dirimu. Aku mohon aku bisa menghajikan ayahku, ibuku, keluargaku. Kira-kira Allah senang apa enggak? Senang. Berarti si OB ini husnudzon kepada Allah, siqah kepada Allah, yakin betul kekuatan Allah, kehebatan Allah, kekayaan Allah. Nah begitu kira-kira. Bagaimana kalau sampai si OB ini mati, belum sanggup menghajikan ayahnya, ibunya, keluarganya? Apakah doa tadi sia-sia? Sudah kita jawab, sudah kita bahas. Belum lama kita bahas. Setiap kali kita berdoa, meminta, memohon kebaikan kepada Allah, pasti akan muncul 3 kemungkinan, dan 3-tiganya baik. Tidak ada yang buruk. Setiap kali kita berdoa, minta apapun, minta bisa menghajikan seluruh keluarga, minta mobil mewah, minta rezeki yang luas, minta bisa membeli komplek ini misalnya. Cuman kita di hadapan Allah ya, jangan ada yang dengar. Kalau ada yang dengar mungkin kita diketawain. Ya. Setelah kita ada satpam, tiba-tiba kita dengar dia berdoa, ya Allah, takdirkan saya bisa membeli tanah 1000 hektar. Kita dengar, ya, kita ketawa barangkali. Allah dengar, Allah nggak ketawa, Allah nggak mencibir, Allah nggak ngecengin dia. Allah justru senang. Siqah berarti kecil bagi Allah. Merubah nasib seseorang itu kecil bagi Allah. Betul, hari ini sampah. 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, berubah jadi bos besar. Kecil bagi Allah kalau Allah mau. Gitu. Dan sudah banyak kejadian, sudah banyak contoh. Konglomerat luar biasa 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu masih jadi tukang sapu. Hal-hal seperti ini kan banyak. Apa 3 kemungkinan itu?
Ketika berdoa, setiap kita minta kepada Allah nih, minta apapun ya, minta mobil mewah, minta rumah megah, sementara dalam keadaan nganggur, itu ada 3 kemungkinan. 1, segera dikabulkan. Ini kemungkinan pertama, tentu yang kita harapkan. Yang kedua, ditunda. Terkabul 20 tahun kemudian, terkabul 30 tahun kemudian. Jika ditundanya itu nanti di akhirat, lebih alhamdulillah lagi. Nanti di akhirat akan ada orang yang menyesal. Tahu begini kenapa saya nggak minta ini, minta itu, dan nggak usah dikabulkan. Setelah dia sampai di akhirat dan dia panen doa yang belum dikabulkan oleh Allah di dunia, diganti dengan hal yang luar biasa. Yang ketiga, akan mendapatkan sesuatu yang bukan itu, atau terhindar dari keburukan. Dia sering sekali doa minta, sampai mati masih juga tidak punya anak, tidak dikabulkan. Tapi alhamdulillah, coba kalau dia nggak pernah doa minta anak, kena kanker dia, cacat dia, kakinya diamputasi misalnya. Betul dia berdoa dan tidak dikasih anak, tapi dengan demikian Allah hindarkan dia dari kanker, dari gula, diamputasi kakinya, tabrakan, gitu ya. Maka jangan ragu-ragu, jangan sungkan, teruslah berdoa, minta apapun yang menurut logika akal nggak mungkin. Nah, di sini beliau memberikan contoh larangan dari apa? Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, kalau Engkau mau ampuni aku ya. Ya Allah, ampuni aku kalau Engkau berkenan. Bolehkah doa seperti itu? Enggak boleh. Ini kan enggak merengek. Sifat doa yang disukai oleh Allah itu merengek, memohon, merengek, merintih. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, berikan aku anak ya Allah, ya Allah. Karena semuanya Allah bisa lakukan. Ya, maka enggak boleh seperti ini. Ya, kalau Engkau mau ya Allah, ya berikan ini. Kalau enggak mau ya udah ya Allah. Enggak gitu. Allah murka marah. Sifat doa adalah merengek. Enggak boleh seperti itu. Ya memang mau enggak mau terserah Allah, tapi kita dalam berdoa tidak boleh seperti itu. Seolah enggak butuh. Kapan sih kita enggak butuh sama Allah? Kapan? Enggak ada 1 menit, 1 detik di mana kita enggak butuh kepada Allah, enggak ada. Sepanjang waktu, sepanjang hayat kita pasti butuh dengan Allah. Karena butuh apa? Merengek, memohon. Karena Allah itu maha kaya dan dermawan. Ya, kita ini kan beriman ya. Lihat orang-orang kafir itu. Dan mereka berdoa kepada Tuhan. Kan yang ngasih Allah, kan gak ada Tuhan selain Allah. Ya. Wahai Tuhan Yesus, jadikan bisnis saya melejit, sukses. Mintanya kepada Tuhan Yesus. Allah kasih juga, luar biasa. Siapa sih yang mengabulkan doa itu selain Allah? Ya gak ada. Orang Yesus bukan Tuhan. Tapi mereka mengira Tuhan dan dia minta kepada Tuhan Yesus itu. Allah kasih. Kita minta kepada Allah. Mestinya akan lebih besar kemungkinan dikasih. Itu. Hanya mungkin kita nggak paham. Ada berdoa, hakikat berdoa kita kurang paham. Oh,
Ya, itu saja. Ada